Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari program studi arsitektur kelas A, Universitas Pendidikan Indonesia, pada kesempatan kali ini akan membahas sekilas mengenai arsitektur Bizantium. Namun sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nasruddin Taufik Hidayah. Perkenalkan, nama saya Fatir Rizky Aulia Mahmud. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurul Mahfud. Perkenalkan, nama saya Nabila Alatamanti. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama. Untuk yang pertama ada sejarah perkembangan arsitektur Bizantium. Arsitektur Bizantium ini ada pada tahun 330 Masehi sampai 1453 Masehi. Lebih tepatnya, arsitektur ini ada di abad pertengahan. Arsitektur Bizantium pada mulanya daerah Eropa Timur yang disebut Bizantium adalah koloni bangsa Yunani sejak tahun 660 sebelum Masehi yang kemudian menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi. Konstantin Agung yang mengundang banyak seniman ke Bizantium untuk membangun kota yang terletak di persimpangan antara Selat Bosporus dan Laut Marmora. Nah, arsitektur Bizantium merupakan perpaduan seni Eropa Barat dan Timur, yaitu Asia, dan kebudayaan Mediterania, serta pengaruh-pengaruh lain baik karena letak maupun kondisi sosial politik pada masa itu. Nah, kota ini dinamakan atas namanya, yaitu Konstantinopel, dan pada tahun 330 Masehi diresmikan sebagai ibu kota Romawi Timur, setelah wafatnya Kaisar Theodosius I pada tahun 395 Masehi. Nah, Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel terus berkembang, dan pada zaman pertengahan menjadi benteng kaum Kristiani terhadap serbuan bangsa barbarian Slavia dari barat, dan serangan kaum muslimin dari daerah timur. Nah, ini merupakan timeline contoh bangunan dari arsitektur Bizantium, yaitu Hagia Sophia. Pada tahun 537 sampai 1453, gereja ini difungsikan sebagai gereja katedral Bizantium. Lalu pada tahun 1453 sampai 1937, ada pengalihan fungsi gereja Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia karena ditaklukkannya kota Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II. Namun, pada tahun 1937 sampai 2020 terjadi pengalihan fungsi kembali, yaitu Masjid Hagia Sophia ini menjadi museum karena diubahnya oleh pemimpin Turki saat itu, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang mengubah Turki menjadi sekuler. Lalu pada tahun 2020, pengalihan fungsi ini dari museum itu kembali menjadi masjid yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari arsitektur Bizantium. Yang pertama, gaya klasik seni Romawi hedonis yang tidak berbau keagamaan. Lalu yang kedua, ada banyaknya pembangunan gereja Kristen Yunani. Yang ketiga, budaya pembuatan makam bawah tanah gaya gereja Kristen Romawi dari abad 2 sampai 3. Dan yang keempat, ada konstruksi atap kubah yang dianggap sebagai simbol dari kekuasaan yang maha esa. Next. Selanjutnya ada contoh karya arsitektur Bizantium yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Hagia Sophia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Rizky tadi mengenai timeline dari bangunan Hagia Sophia, yang memang sejak awal pembuatannya hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Setelah 85 tahun difungsikan sebagai museum, bangunan yang mendominasi langit Turki ini menjadi sorotan publik pada pertengahan tahun 2020 lalu. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 2020, Pengadilan Administrasi Utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum. Dan pada hari itu juga, Erdogan menyatakan bahwa Hagia Sophia terbuka untuk ibadah bagi seluruh umat Muslim. Hagia Sophia yang merupakan ikon dari kota Istanbul ini sudah mengalami renovasi dan perluasan beberapa kali selama berabad-abad ini. Salah satu keunikannya adalah perpaduan mosaik khas Bizantium dan kaligrafi dari masa Kesultanan Ottoman. Next. Lalu selanjutnya ada sistem konstruksi. Yang pertama, sistem konstruksinya terbuat dari beton yang dipopulerkan oleh bangsa Romawi, lalu dikembangkan dengan pesat pada zaman ini. Lalu selanjutnya ada model atap Bizantium
merupakan penggabungan dari konstruksi kubah dan sudut model Yunani dan Romawi. Lalu, sistem konstruksi perletakan batu bata yang diperkenalkan oleh bangsa Romawi, kemudian berkembang menjadi semacam pembuatan dinding bata secara umum, dan hal ini diadopsi oleh arsitektur Bizantium. Lalu berikutnya ada penggunaan mortar, yaitu perekat antara batu bata yang terbuat dari campuran antara kapur dan pasir dengan pecahan tanah liat, keramik, atau bata. Next. Lalu berikutnya ada struktur dan sistem konstruksi pada Hagia Sophia. Yang pertama, sistem strukturnya menggunakan dinding pemikul atau bearing wall. Lalu, penggunaan batu bata terlebih dahulu diselesaikan dan dibiarkan mapan sebelum lapisan permukaan interior dan lantai marmer dipasang. Kemudian, penggunaan batu bata yang tebalnya sekitar 15 inci. Dan yang terakhir yaitu menggunakan mortar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, merupakan campuran antara kapur dan pasir dengan pecahan tanah liat, keramik, atau bata. Falsafah Bizantium. Hipostases pribadi Tuhan sebagai prinsip tidak hanya substansi, tapi juga keberadaan, ontologi, metafisika. Maka sebagai ontologis daripada substansi atau esensi, penciptaan dunia oleh Tuhan dan skala waktu alam semesta yang terbatas. Proses penciptaan berkelanjutan dan tujuan dibaliknya. Dunia yang dapat dilihat sebagai realisasi pada waktu yang dapat dilihat oleh pikiran memiliki hipostasis abadi dalam kecerdasan ilahi. Falsafah menurut filsuf. Filsuf Bizantium perlunya keinginan bebas dan penentuan nasib sendiri. Jiwa sebagai yang abadi tidak diciptakan dalam energi, tetapi diciptakan dalam dirinya sendiri. Jiwa adalah tubuh plus roh dan berhubungan langsung dengan intelek untuk memungkinkan pencapaian kebahagiaan melalui kebebasan mengambil keputusan. Hubungan antara Tuhan dan manusia didasarkan fakta yang menjelaskan tempat sentral manusia dalam penciptaan. Selanjutnya ada kebudayaan Bizantin. Seni rupa Bizantium adalah nama untuk produk-produk artistik dari Kekaisaran Romawi Timur, serta negara-negara dan negeri-negeri yang diwarisi budaya dari kekaisaran tersebut. Meskipun kekaisaran tersebut berdiri dari kemunduran Romawi dan berlangsung sampai kejatuhan Konstantinopel pada 1453, beberapa negara di Ortodoks Timur di Eropa Timur, serta beberapa negara Muslim di Mediterania Timur memakai beberapa aspek budaya dan seni rupa kekaisaran selama berabad-abad setelah. Next. Sekarang kebudayaan Bizantin yang arsitektur. Arsitektur Bizantium, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, adalah arsitektur Kekaisaran Bizantium. Terminologi ini digunakan oleh para sejarawan modern untuk mengklasifikasikan Kekaisaran Romawi abad pertengahan sedemikian karena perkembangannya sebagai suatu entitas budaya dan seni yang berpusat di ibu kota baru Konstantinopel. Berbeda dengan kota Roma dan sekitarnya. Kekaisaran Bizantium bertahan lebih dari 1 milenium. Secara dramatis mempengaruhi arsitektur abad pertengahan di seluruh Eropa dan Timur Dekat. Serta menjadi asal mula tradisi arsitektur Utsmaniyah dan Renaissance setelah keruntuhan kekaisaran tersebut. Next. Lalu kebudayaan Bizantium lainnya ada musik yang bentuk gerejawi dari musik Bizantium yang dikomposisikan ke dalam teks-teks Yunani sebagai musik upacara, festival atau gereja. Saat ini merupakan bentuk yang paling terkenal. Nyanyian gerejawi adalah bagian fundamental dari genre ini. Sejarawan Yunani dan asing sepakat bahwa nada-nada gerejawi dan secara umum seluruh sistem musik Bizantium berkaitan erat dengan sistem Yunani kuno. Next. Lalu ada kuliner. Budaya Bizantium pada awalnya sama dengan Yunani Romawi akhir, tapi selama milenium berikutnya dari keberadaan kekaisaran itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan budaya Balkan dan Anatolia modern. Masakannya masih sangat bergantung pada garok saus ikan Yunani Romawi, tapi juga berisi makanan yang masih dikenal hingga saat ini, seperti pastirma, baklava, tiropita, daging yang diawetkan, dan anggur manis abad pertengahan yang terkenal. Retsina, anggur yang dibumbui dengan getah pinus, juga diminum, seperti yang masih terjadi di Yunani hingga hari ini, menghasilkan reaksi serupa dari pengunjung yang tidak dikenal. Next.
Berikut ini contoh-contoh seni rupa dan arsitektur Bizantium. Bizantium terkenal dengan bentuk atau jenis seni rupa mozaik. Yang di kiri ini adalah mozaik Bizantium paling terkenal yang sekarang masih ada di Hagia Sophia di Konstantinopel. Mozaik ini gambar dari Kristus Pantokrator yang terletak di tembok hulu galeri selatan. Mozaik ini dibuat pada abad ke-12. Lalu di kanan ada Dome of the Rock yang dihiasi dengan mozaik emas yang gemerlapan dengan adegan ikonografi Islam. Kuil ini juga menggabungkan struktur oktagonal yang sering terlihat dalam arsitektur Bizantin. Next. Lalu ini 3 contoh arsitektur Bizantium. Sebelah kiri ada Hagia Irene yang merupakan gereja Ortodoks Timur Yunani yang terletak di halaman luar Istana Topkapi di Istanbul. Di tengah itu ada Hagia Sophia yang tadi sudah dijelaskan. Lalu di kanan ada Aula Tahta Dongola yang dibangun di abad ke-9 yang di Sudan sangat dipengaruhi oleh arsitektur Bizantium. Iya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.